Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan yang tergabung dalam bahasa Arab menengah 3, pembahasan kita masih belum selesai tentang al-hal. Kita masih akan melanjutkan bahasan ini. Tersisa 2 kali pertemuan ya, Senin sama Rabu. 3 dengan hari ini. Insyaallah kita segera akan mulai. Saya buka dulu. Bahasannya nah, kita kemarin baru sampai pada poin ini. Kita ingatkan lagi bahwa setiap kali kita menggunakan atau memakai kata yang berkedudukan sebagai hal, harus jelas sahibul halnya. Siapa si pemilik keadaan yang sedang kita terangkan itu. Kedudukan sahibul hal itu, seperti kemarin kita singgung sedikit, macam-macam, ada yang fa'il, ada yang maf'ul bih, atau bisa juga dua-duanya sekaligus, atau naib al-fa'il, naibul fa'il. Kita lihat contoh, ini sekedar pengulangan untuk 2 poin ini. Ja'al mudarrisu rakiban. Kata rakiban adalah kata sifat, berbentuk isim fa'il dia, dan kita tahu itu, berakar pada kata kerja rokiba, 3 huruf. Nah, tapi dan kedudukan ini sebagai hal dia menerangkan keadaan. Nah, pertanyaan yang kita munculkan adalah siapa pemilik keadaan yang sedang dijelaskan di sini. Nah, di situ sudah kita kasih penjelasan sedikit. Ada catatan di situ fa'il. Karena memang yang berkendara di sini adalah guru, ya, yang ditunjuk oleh kata al-mudarris itu. Coba kita pahami. Ja'al mudarrisu rakiban. Guru itu datang dengan berkendaraan. Dengan berkendaraan. Nah, keadaan siapa yang berkendaraan? Tentu al-mudarris. Nah, itulah. Kalau begitu al-mudarris ini adalah sahibul hal namanya. Dan dalam susunan ini, jabatan kata sahibul hal yaitu al-mudarris adalah fa'il. Jadi kalau ditanya, kalau ada orang yang minta penjelasan, rakiban ini hal. Sahibul halnya mana? Jawab, sahibul halnya adalah fa'il. Baru terangkan, yaitu al-mudarris. Jadi jabatannya dulu yang ditonjolkan. Sahibul halnya adalah fa'il. Dalam susunan ini adalah kata al-mudarris itu. Kebetulan di sini nggak ada orang lain selain al-mudarris. Sudah bisa ditebak bahwa yang berkendara adalah al-mudarris. Nggak ada yang lain. Ja'al mudarrisu rakiban. Guru itu datang dengan berkendaraan.
Kalau nomor 2-nya yang menjadi sahibul halnya adalah maf'ul bih. Perhatikan contoh. Wajadtul walada naiman fi firashihi. Saya mendapati atau menemukan anak itu sedang tidur atau dalam keadaan sedang tidur di kasurnya. Coba rasakan secara kebahasaan Indonesianya aja dulu. Indonesianya aja. Saya mendapati bocah itu sedang dalam keadaan tidur di kasurnya. Siapa yang sedang dalam keadaan tidur? Saya yang menemukan atau anak yang saya temukan? Anak yang saya temukan. Anak yang saya Anak temukan. yang kita temukan. Temukan. Nggak mungkin saya menemukan tapi sayanya tidur. Ya. Wajadtul walada naiman fi firashihi. Kata naiman bentuknya adalah isim fa'il dan kedudukannya sebagai hal. Mansubun. Boleh mansubun, boleh mansubatun. Akar katanya kata kerja nama. Mudhari'nya yanamu. Kata kerja 3 huruf. Dan pernah kita ingatkan dalam pembentukan isim fa'il, kalau kata kerja itu 3 huruf dan huruf tengahnya adalah huruf illat, maka dalam isim fa'ilnya nanti huruf illat yang di tengah itu supaya dirubah menjadi hamzah. Jadilah dia na'iman. Nama naiman, qoma qaiman, sala sailan, ba'a ba'ian, ja'a ja'ian, nala nailan, saro sairon, qala qailan, bala bailan. Tahu arti bala? Apa arti bala? Jawaban iya. Itu bala. Kalau ini bala. Nah, ya bilu. Ya bu. Oh ya bulu. Bala ya bul. Tahu arti ya bulu? Mudhari ini. Kata. Artinya pipis. Oh. Bala ya bul. Kencing artinya. Masdarnya baul. Maka air kencing, air seni, mohon maaf nih, air seni itu Boleh silakan Pak. bahasa Arabnya adalah ma'ul baul. Air seni itu bahasa Arabnya ma'ul baul. Supaya kenal bahasanya ma'ul baul. Jangan sampai orang mengatakan, "Kau mau ma'ul baul?" Mau, dikira sirup. Oke. Jadi naiman, kembali ke sini. Naiman bentuknya isim fa'il. Dia jabatannya di sini hal. Pertanyaannya, sahibul halnya yang mana? Jabatannya apa? Jawabannya seperti yang dalam kurung. Jawabannya sahibul halnya maf'ulun bih. Karena yang tidur di sini ini maksudnya adalah si anak itu, bukan aku yang menemukannya. Sehingga kita katakan sahibul halnya adalah maf'ulun bih. Yaitu kata al-walada. Mansubun. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Oke. Jadi kalau diurai selengkapnya sih, kita harus bilang al-walada, begitu ya. Maf'ulun bih mansub. Tanda nasabnya alamatu nasbihi fathah nyata sekali zahirah fi akhirih wa huwa sahibul hal. Dan dia adalah sahibul hal.
Naiman hal mansubah wa alamatu nasbiha fathatun zahiratun fi akhiriha. Gitu. Mau pakai dhamir mufrad sama mudzakkar saja boleh. Naiman hal mansubun wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya fathah zahirah fi akhirih, yaitu naiman ini. Fi firashihi. Apa arti firash kemarin? Kasur. 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 Oke, ini contoh sahibul hal yang fa'il. Yang nomor 2 contoh sahibul hal yang maf'ul bih. Kita lanjut, kita lihat. Ada yang dua-duanya sekaligus. Sahibul halnya bisa fa'il dan sekaligus maf'ul bih. Perhatikan contoh itu. Qabala Muhammadun aliyan masruraini. Muhammad menyambut atau menjumpai Ali dalam keadaan kedua beliau senang atau riang gembira. Dalam keadaan kedua beliau bergembira atau senang. Dalam keadaan kedua beliau bergembira. Masruraini. Kita lihat dulu halnya. Di sini hal masruraini menunjukkan dua orang. Karena memang yang ditunjuk sebelumnya adalah Muhammad dan Ali. Ada dua orang di sini. Dan kebetulan dua-duanya senang ketika saling berjumpa satu sama lainnya. Maka masrurnya harus dimutsannakan. Bukan masruron, bukan. Tapi masruraini. Menunjukkan dua orang. Kenapa masruraini pakai ya? Karena mansub. Kita ingat bahwa hal itu harus selalu mansub. Tanda nasabnya ya, karena ini musanna, gitu loh. Kalau yang tadi tanda nasabnya fathah karena dia mufrad, bukan musanna. Yang ini contoh yang musanna. Karena sahibul halnya dua orang. Muhammad sekaligus Ali. Muhammad juga senang, Ali juga senang. Muhammad juga riang, gembira dia, Ali juga gembira. Jadi Muhammadun fa'il, Alian maf'ul bih. Gitu ya. Dan dua-duanya karena senang, kita katakan sahibul halnya fa'il dan maf'ul bih. Muhammadun fa'il, Alian maf'ul bih. Muhammad menjumpai Ali dalam keadaan kedua beliau senang atau riang gembira. Masrur. Masrur itu gembira artinya. Riang. Bentuk apa coba masrur? Silakan jawab. Bukan. Isim maf'ul. Isim maf'ul. Betul sekali. Coba lihat bentuknya, susunan apa namanya? Urutannya. Masrurun, maf'ulun, sama kan? Iya. Sudah kita singgung bahwa isim maf'ul itu kalau berasal dari kata kerja 3 huruf, bentuk isim maf'ulnya nanti persis mengikuti pola maf'ul. Seperti halnya isim fa'il. Kalau isim fa'il itu terbentuk dari kata kerja 3 huruf, maka isim fa'il itu bentuknya persis mengikuti pola fa'il. Nah, yang isim maf'ul juga sama. Yang isim maf'ul juga sama. Tinggal mengikuti saja pola maf'ulun. Maka terbentuklah isim maf'ul. Dengan catatan dia berasal dari kata kerja 3 huruf loh ya.
Masrur ini dari kata kerja 3 huruf yang bahasa kata kerjanya adalah sarra atau surra. Kalau bentuk majhulnya surra, bentuk maklumnya sarra. Sarra itu kata kerja 3 huruf, sin, ro, dan ro. Maka isim maf'ulnya harus mengikuti pola maf'ul. Masrurun. Kalau 1 orang masrurun. Kalau dia 2 orang masruroni. Kalau mansub gaya ini karena hal harus diganti alifnya menjadi ya. Jadilah masruro ini. Kalau dia jamak masruruna. Kalau dia jadi hal karena harus mansub masrurina. Kalau dia perempuan masruratun. Kalau dia menerangkan keadaan maka harus masruratan. Kalau perempuan 1 orang, kalau 2 masrurotani, kalau jadi hal masrurataini. Kalau jamak masruratun. Kalau dia jadi hal karena harus mansub maka masruratin. Nah, inilah contoh sahibul hal yang sekaligus fa'il dan maf'ul bih. Qabala. Qabala itu artinya menjumpai. Menyambut. Menyambut. Menerima. Bahasa Arabnya, akar katanya kalau dia masih 3 huruf ya. Qabila. Qabila. Kata kerja 3 huruf. Artinya menerima, menyambut. Qabila, mudhari'nya yaqbalu. Maka dalam akad nikah qabiltu. Nah, coba lihat itu. Saya terima. Qabiltu. Mudhari'nya yaqbalu. Bisa juga taqabbala, yataqabbalu. Menerima juga artinya menyambut. Taqabbalallahu minna wa minkum. Coba lihat itu. Taqabbalallahu du'aana. Taqabbalallahu asaliha a'malina. Taqabbalallahu siyamana wa siyamakum. Wa du'aana wa du'aakum. Taqabbala sama dengan qabila. Menerima artinya. Kalau qabila 3 huruf, mudhari'nya yaqbalu. Kalau taqabbala, mudhari'nya yataqabbalu. Kalau qabala itu artinya saling menerima, saling menyambut, saling menemui, saling menjumpai. Muhammad menjumpai Ali, Ali pun menjumpai Muhammad. Dua-duanya senang, dua-duanya bergembira. Nah, maka dikatakan masrurai. Sahibul hal, fa'il dan maf'ul bih sekaligus. Yang naibul fa'il, maksudnya sahibul halnya naibul fa'il. Pokoknya yang di dalam kurung ini adalah penjelasan kedudukan dari sahibul hal. Kedudukan dari sahibul hal. Perhatikan yang naibul fa'il. Uqimal waladu min naumihi baki. Kata bakian ini juga adalah bentuk isim fa'il. Kira-kira fi'il madhinya apa? Baka. 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 Mudhari'nya? Ya beki. Beki. Iya. Ya beki. Baka. Jadi baka itu artinya menangis. Iya. Kalau pergi ke alam baka? Kekal. Nah, kalau itu sih, itu bahasa Indonesia dari kata bako, yaitu alam kekal. Cuma Indonesianya diganti qofnya jadi ka.
Jadilah alam baka katanya. Padahal alam bako yaitu alam kekekalan. Baik, kata bakian sekali lagi, bentuk ini adalah bentuk isim fa'il. Kedudukannya sebagai hal, maka dia mansub. Pertanyaannya, sahibul halnya apa? Fa'il, maf'ul bih, Al-waladu. Al-waladu. Fa'il. bukan fa'il, tapi naibul fa'il. Lihat yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung itu penjelasannya. Oh iya. Supaya nggak keder-keder gitu loh. Nah, Ibu. Naibul fa'il. Ya. Saya tanya lagi. Kenapa al-waladu ini kita sebut kedudukannya naibul fa'il? Kok enggak fa'il saja? Karena didahului oleh isim fi'il majhul. Iya. Ma'adi majhul. Karena didahului oleh kata kerja majhul. Majrur. Dalam bahasa Arab itu ada kata kerja maklum, ada kata kerja majhul. Itu. Kalau bahasa Indonesianya, kata kerja majhul itu adalah kata kerja pasif. Lawannya maklum, yang artinya kata kerja aktif. Karena kata kerja pasif di sini, dan semua kata kerja pasif dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesianya nanti diterjemahkan dengan awalan di. Cara membentuknya gampang. Dhammahkan saja huruf pertama. Iya. Kalau kata kerjanya kata kerja 3 huruf, dhammahkan huruf pertama, kasrohkan huruf sebelum yang terakhir. Berarti huruf keduanya kasroh. Kalau kata kerja 3 huruf ya, cara membentuk kata kerja majhul. Contoh, kalau kata kerja 3 huruf. Kataba. Kalau ingin majhul, kutiba. Kalau kataba menulis, kalau kutiba berarti ditulis. Dan dia madhi. Maka Indonesianya nanti telah ditulis. Telah diwajibkan boleh juga, telah ditetapkan boleh juga. Maka kutiba alaikumus siyam. Telah ditetapkan atas kalian puasa itu. Ketetapan Allah artinya di sini adalah diwajibkan. Maka terjemahan lain, kutiba itu diwajibkan. Asalnya kataba. Kataba itu menulis, menetapkan, mewajibkan. Kalau kutiba, ditulis, boleh juga ditetapkan, boleh juga diwajibkan. Kalau akala, coba bentuk menjadi majhul. Ukila. Ukila. Ukila, telah dimakan. Ukila. Ukila. Qoro'a, silahkan. Kuri'a. 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 Oke. Kuri'a. Suri Al-Quran. Sebentar ya, ada manggil-manggil kayaknya. Kuri'a. Akra'u. Ya. Ini 19. Mama Asia. Mama Asia. Dari siapa? Kaifat? 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 Di atas.
Quri'a Qur'ana. Waladu min naumihi bakiyan. Waladu min naumihi bakiyan. Takdiruhu. Ya. Mohon maaf ada gangguan teknis. Biasa ada Gojek. Kembali ke masalah. Kataba, kutiba, akala, ukila. Kalau syariba, syuriba. Kalau qara'a, quri'a. Kalau akhadha, Ukhiza. ukhiza. Ukhidha. Gampang kan cara membentuknya? Insya Allah. Allah gampang. Umpamanya saja. Qara'a Muhammadun Al-Qur'an. Muhammad telah membaca Qur'an. Al-Qur'an. Oke? Kalau kita ingin mengatakan Al-Qur'an telah dibaca, kita bilang quri Al-Qur'an. Quri Al-Qur'an. Nah, begitu. Quri Al-Qur'anu. Dan quri'a ini adalah kata kerja majhul. Kenapa dibilang majhul? Karena fa'ilnya nggak disebut lagi. Muhammadnya itu dihilangkan. Maka dikatakan kata kerjanya kata kerja majhul. Jadi yang majhul itu bukan kata kerjanya loh ya. Yang majhul itu artinya nggak dikenal. Majhul itu artinya tidak dikenal atau dihilangkan, boleh juga. Tidak dikenal yang benar itu. Tidak dikemukakan maksudnya. Jadi yang majhul itu adalah pelakunya. Gitu. Maka ketika kita mengatakan qara'a Muhammadun Al-Qur'ana, saat kita jadikan qara'a menjadi majhul dan kita bilang quri'a, dan kalau kita bilang fi'il madhinya majhul menjadi quri'a, maka kata Muhammad tadi nggak disebut lagi. Langsung quri Al-Qur'anu. Al-Qur'an itu telah dibaca. Kalau tidak ingin menggunakan kata kerja majhul, gunakan isim maf'ul. Al-Qur'anu maqru'un. Al-Qur'an itu sudah dibaca. Jadi gitu. Karena isim maf'ul itu karena isim apa tadi? Karena isim maf'ul itu bisa menggantikan kata kerja majhul tadi. Jadi begitulah kalau kita ingin membentuk kata kerja majhul dari kata kerja 3 huruf, maka dhammahkan huruf pertama, kasrohkan huruf sebelum yang terakhir atau huruf keduanya. Akala, ukila, akhadha, ukhidha, syariba, syuriba. Ya. Da'a, du'iya, balagha, buligha, nasara, nusira, daraba, duriba, dan seterusnya. Kalau dia dari kata kerja 4 huruf, atau 5 huruf, atau 6 huruf, dhammahkan juga huruf pertama masih. Ya. Kasrohkan huruf sebelum yang terakhir. Huruf keduanya disukunkan. Huruf yang pertama didhammahkan, huruf yang kedua disukunkan, lalu kasrohkan huruf yang terakhir. Begitu cara membentuk kata kerja majhul dari kata kerja lebih dari 3 huruf. Contoh, akroma menjadi ukrima. Gitu ya. Umpamanya lagi anfaqo, unfiqo. Istaghfaro, ustughfiro. Ijtahada, ujtuhida.
Istalama, ustulima. Aqama, uqima. Nah, ini yang sekarang di depan mata. Uqima. Kata kerja maklumnya adalah aqama. Apa arti aqama? Berdiri. Mendirikan. 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 Kalau berdiri itu nggak pakai tambahan huruf. Cukup bilang koma. Kalau ini sudah akoma, mendirikan. Nah, kalau orang itu tadinya tidur, kita bilang uqima al-waladu. Apa arti uqima? Membangunkan. Uqima, membangunkan. Bukan. Dibangunkan. Salah. Apa? Dibangunkan. Dibangunkan, jangan me. Ini kata kerja majhul. Iya, iya. Kalau kata majhul, kata kerja majhul itu awalannya awalan di dalam bahasa Indonesianya. Gitu. Jadi uqima artinya telah dibangunkan. Kalau itu bangunan, telah didirikan. Uqimal waladu min naumihi bakian. Anak itu telah dibangunkan dari tidurnya dalam keadaan menangis. Dalam keadaan menangis. Uqimal waladu min naumihi bakian. Nah, bakian adalah hal, dan hal ini sahibul halnya adalah naibul fa'il, yaitu al-walad dalam susunan ini. Oke, kita lihat penjelasan selanjutnya. Ada contoh dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبْ. Ini tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa alaihissalam. Karena ada informasi yang sampai kepada beliau bahwa akan ada sweeping dari Fir'aun dan antek-anteknya, sementara Musa ada di dalam kota Mesir waktu itu, kota Kairo. Maka Nabi Musa keluar dari kota itu, dari kota itu dalam keadaan dia takut sekali. Fakharaja minha khaifan. Nah, perhatikan ini. Kata khaifan bentuk isim fa'il dan kedudukannya sebagai hal mansub. Tanda nasabnya fathah. Pertanyaannya, kira-kira sahibul halnya apa? Domir mustatir. Dhamir mustatir, betul sekali. Al-Kharaja. Jadi sahibul hal dari khaifan dhamir mustatir. Kedudukan dari dhamir ini sebagai apa? Fa'il. Fa'il, betul sekali. Berarti sahibul halnya adalah fa'il. Khaifan, dalam keadaan takut. Lalu Nabi Musa keluar dari kota itu atau darinya dalam keadaan takut, ya taraqqab, sambil mengawasi. Sambil melihat-lihat, mengawas-ngawasi. Sambil memperhatikan sekelilingnya. Khaifan, ya taraqqab. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau menemukan kata jami'an dan atau menemukan kata qatibatan atau menemukan kata ma'an atau menemukan kata sawiyan, maka semua ini kedudukannya adalah hal. Ya. Kedudukannya adalah sebagai hal. Artinya sama ini. Jami'an semuanya, qatibatan semuanya,
ma'an seluruhnya atau sama-sama, sawiyan juga bersama-sama. Para tamu itu telah datang semua, para tamu itu telah datang semua, para tamu itu telah datang bersama-sama. Ma'an sawiyan. Kedudukan ma'an hal, sawiyan hal, qatibatan hal, jami'an hal. Sahibul halnya adalah fa'il, yaitu ad-duyuf. Ma'an sendiri artinya serentak, bareng. Bersamaan ya. Bersama-sama, bukan bersamaan. Bersama-sama. Telah datang bersama-sama. Ma'an. Oke. Hingga di situ sebelum dilanjut ada pertanyaan? Kalau tidak kita beralih ke persoalan selanjutnya. Masih seputar hal, jangan takut. Masih banyak bahasannya. Ustadz, mohon maaf belum bertanya, boleh? Ya, silakan. Yang nomor 3 yang Qobala Muhammadun Alian Masruroini. Ya. Nah, aliannya kan itu hal. Bukan, Nah. alian ini maf'ul bih. Oh, Maf'ul bih dia. Muhammadunnya fa'il. Muhammad menjumpai Ali dalam keadaan kedua-duanya senang, gitu loh. Dalam keadaan kedua-duanya riang. Dalam keadaan kedua-duanya bergembira. Qabala Muhammadun Aliyan. Kalau mau dibalik boleh, nggak masalah. Qabala Aliyun Muhammadan. Masrura ini. Jadi bukan hal alian, nama orang. Yang hal itu masrura ininya. Dimusannakan karena menerangkan keadaan dua orang. Dua orang dimaksud, yang satu fa'il jabatannya dalam susunan ini, dan yang satu lagi maf'ul bih dalam jabatannya dalam susunan ini. Yang fa'il Muhammad, yang maf'ul bih alian. Nah. Gimana, jelas? naibul fa'ilnya yang mana, Ustadz? Untuk nomor berapa yang mana? Nomor 3. Nomor 3 ini nggak ada naibul fa'il. Kenapa nanya-nanya naibul fa'il? Wong fa'il dan maf'ul bih, lihat dalam kurungnya. Lihat yang ada catatan di dalam kurung itu. Untuk nomor 3 ini kita tidak sedang menyinggung naibul fa'il. Khawatir naibul fa'ilnya tersinggung. Yang kita bahas untuk nomor 3 ini adalah jabatan sahibul halnya fa'il dan jabatannya juga maf'ul bih. Ada dua kata. Naibul fa'il itu yang nomor 4. Yaitu uqimal waladu. Bocah itu dibangunkan. Min naumihi, dari tidurnya, bakian dalam keadaan menangis. Bakiannya hal, sahibul halnya naibul fa'il, yaitu al-walad. Maka dia marfu'. Kenapa naibul fa'il namanya, sebutannya, jabatannya? Karena ia didahului oleh kata kerja majhul. Syukron, Ustadz. Afwan. Ada yang lain? Jika tidak, Ustadz, maaf Ustadz, nanya Ustadz. Ya. Muhammadun sama Aliun itu nggak ada, bukan maktuf atau Ustadz ya? bukan maf'ul bih. Aliannya maf'ul bih. Muhammad menjumpai Ali, bukan maktuf. Kalau ingin dimaktufkan, kata kerjanya dirubah menjadi taqobala, pakai ta. Taqobala Muhammadun wa Aliyun, baru benar.
Kalau qabala saja, dia membutuhkan maf'ul bih. Maka nggak boleh pakai waw ataf. Dan alian tidak diatofkan, tapi langsung menjadi objek dari qabala itu. Muhammad menjumpai Ali dalam keadaan kedua-duanya senang, bergembira. Ada lagi? Ya. Sudah? Kalau nggak ada lagi, kita lanjut. Macam-macam hal. Terbaca tulisan ini? Terbaca, Ustaz. Terbaca. Kalau nggak terbaca, mau saya gedein lagi. Terbaca yang sama. Ada 3 macam hal. Ada hal mufrodah namanya. Yang kedua, hal jumlah namanya. Dan yang ketiga, hal syibhu jumlah namanya. Kita bahas dulu nomor 1. Al-hal al-mufrodah. Apa itu al-hal al-mufrodah? Yaitu hal yang umumnya berupa satu kata saja. Bukan dalam bentuk kalimat atau jumlah. Dan bukan pula syibhu jumlah. Jadi yang selama ini kita bahas, sebelum ini, tadi termasuk barusan ini, hal yang kita bahas barusan, seperti yang ada ini, nah ini, bakian, masruraini, begitu juga yang rakiban, naiman, semua ini adalah masuk ke dalam kelompok hal mufrodah. Karena ia satu kata. Bukan dalam bentuk kalimat, bukan susunan. Dan bukan pula syibhu jumlah yang terdiri dari jar majrur atau dari zaraf dan mudhaf ilaihnya. Jadi yang tadi kita bahas tadi itu, atau dari kemarin kita berikan contoh hal, semua itu adalah hal mufrodah. Ya. Dan mufrodah ini, tolong pahami betul, bukan ada, tidak dipertentangkan dengan musanna dan jamak. Jadi walaupun dia musanna, tetap disebut hal mufrodah. Walaupun wujudnya jamak, tetap disebut hal mufrodah. Karena mufrodah yang kita tuju di sini adalah bukan bentuk kalimat. Bukan susunan dia, tapi berupa kata. Maka kembali lagi, masruraini ini kan musanna ya, bentuknya musanna kan. Walau dia musanna, hal ini tetap hal mufrodah. Jadi jangan kita dibuat bingung. Loh, katanya mufrad, kok ini musanna masih dibilang mufrad? Ya, ini namanya ketinggalan kereta. Yang kita maksud di sini, mufrad itu bukan dalam bentuk jumlah, bukan dalam bentuk kalimat, susunan, beberapa kata, begitu bukan. Bukan terdiri dari fi'il fa'il, bukan terdiri dari mubtada dan khobar, tapi satu kata. Apakah dia bentuknya musanna, apakah itu jamak, atau mufrad seperti bakian ini, atau bentuk mufrad seperti rakiban, naiman ini, semua ini dinamakan hal mufradah. Oke? Supaya tegas bahwa yang kita maksud dengan mufradah ini bukan jumlah, bukan dalam bentuk kalimat, bukan dalam bentuk fi'il fa'il, bukan dalam bentuk mubtada khobar, bukan dalam bentuk susunan jar dan majrurnya, bukan juga dalam bentuk susunan zaraf dengan mudhaf ilaihnya, bukan. Oke, jika ini dimengerti, masih kita lanjut. Lihat. Satu kata dimaksud adalah kata sifat. Masih kita jelaskan di sini. Kata sifat yang kita maksud bisa isim fa'il,
yang selama ini kita pelajari. Bisa isim maf'ul, bisa juga sifat musyabbahah bismil fa'il seperti kabir, shaghir, tawil, jamil, jadid, dan seterusnya. Pokoknya kata sifat. Dan harus nakirah. Nggak boleh beralif lam. Karena dia menjadi hal. Jadi hal dalam bahasa Arab itu harus nakirah loh ya. Nggak boleh tidak nakirah. Dan dia mesti kata sifat. Nah, gitu. Kita nggak boleh bilang begini, ro'aitul walada kursian. Kursi itu bukan kata sifat. Kata sifat bukan sih? Bukan. Terus dibilang ro'aitul walada kursian, kursiannya hal. Ya bingung sejagat. Orang akan bingung, kok kursian jadi hal? Emang kursian kata sifat. Terjemah Indonesianya juga rusak kok. Saya melihat anak itu dalam keadaan kursi. Gimana dalam keadaan kursi? Sedang dalam keadaan meja. Waduh, repot. Nggak dipahami. Maka bentukannya harus hati-hati dalam tentang hal ini memang harus kata sifat. Tapi kalau kita bilang ra'aitul walada jalisan 'alal kursi, nah cocok itu jalisannya itu yang menjadi hal mufrad. Karena jalisannya sudah terpenuhi kriteria sebagai kata sifat dan nakirah dan dinasobkan. Perhatikan contoh ini, penjelasan ini. Satu kata dimaksud kata sifat, dia nakirah, dia dinasobkan. Yang menerangkan keadaan kata sebelumnya yang ma'rifah. Nah, jadi sahibul hal itu harus ma'rifah. Nggak boleh sahibul hal nakirah. Harus ma'rifah. Dan yang merupakan pemilik keadaan itu, yaitu sahibul hal. Coba kita cek, benar nggak sahibul hal itu harus ma'rifah? Kita cek. Nih. Bakian. Ini hal. Sahibul halnya mana? Al-walad. Al-waladu. Al-walad. Ma'rifah apa nakirah? Ma'rifah. Ma'rifah, ketahuan. Tanda bahwa dia ma'rifah apa di sini? Ada al. Ada al, betul sekali. Ada alif lam, betul sekali. Kita lihat masrurah ini. Masrurah ini hal. Coba cek, mana sahibul hal? Masrurah ini. Muhammad. Sahibul hal mana? Muhammadun. Muhammadun. Muhammad. Saja, doang. Muhammadun. Sama Ali. Dan Ali. Nah, dan Muhammad Ali. dan Aliyun. Ada dua nih. Muhammad Ya, juga, Aliyun. Ali juga. Ali juga. Pertanyaannya, sahibul hal Muhammad, ya, ini nakirah atau ma'rifah? Marifah. Kenapa? Marifah. Nama. Karena dia isim alam. Betul. Alian, nakirah atau ma'rifah? Marifah. Ma'rifah. Karena dia isim alam. Isim Nama. Oke. Kita lihat fakharaja minha khaifan. Tadi disebut khaifan hal. Sahibul halnya apa? Dhamir. Dalam kharaja. Dhamir mustatir. Pertanyaannya, sahibul hal berupa dhamir. Ini ma'rifah atau nakirah? Marifah. Ma'rifah. Karena Supaya kita tahu semua dhamir dalam bahasa Arab ma'rifah. Ma'rifah. Kita lihat selanjutnya. Jami'an atau qatibatan atau ma'an atau sawiyan. Ini semua bisa menjadi hal. Sahibul halnya mana? Dhamir mustatir. Ad-duyufal. Ad-duyuf. Ad-duyufu ini sahibul hal, dia fa'il. Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Kita cek lagi.
Perhatikan ja'al mudarrisu rakiban. Rakiban adalah hal. Betul? Ya. Sahibul halnya mana? Al-mudarris. Kedudukannya Mudarris. sebagai Fa'il. fa'il. Ma'rifah atau nakirah? Marifah. Artinya apa? Ada alif lam. Kita lihat. Wajadtul waladana iman fi firashi. Iman adalah hal. Sahibul halnya mana? Al-waladu. Al-walada. Kedudukannya apa? Maf'ul bih. Nakirah atau ma'rifah? Marifah. Ma'rifah. Dari beberapa contoh ini semakin kuat bukti bahwa sahibul hal itu harus Marifah. ma'rifah. Nah, maka di sini kita lihat satu kata dimaksud adalah kata sifat nakirah dan dinasobkan karena dia hal ya, dan dia menerangkan keadaan kata sebelumnya yang ma'rifah dan sekaligus merupakan pemilik keadaan itu dinamakan sahibul hal. Oke. Kita cek lagi. Banyak nih contoh-contohnya. Nomor 1. Coba baca. Berkenan membacanya. Ja'a ahuka mutabassiman. Bukan mutabassiman. Mubtasiman. 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 Ya. Ja'a akhuka mubtasiman. Ngerti arti mubtasiman? Tersenyum. Tersenyum. Bentuk apa mubtasiman? Isim fa'il. Fi'il madinya apa? Abtasama. Apa? Abtasama. Ibtasama Ib, ya. jangan ab. Ibtasama. Berapa huruf itu kata kerja itu? 5. Ib. 5 huruf. 5 huruf. Kita ingat bahwa cara membentuk isim fa'il dari kata kerja 4 huruf atau 5 huruf atau 6 huruf dengan mengikuti pola mudhoreknya, jadikan huruf pertamanya mim dhammah, kasrohkan huruf sebelum yang terakhir. Dan jadilah dia di sini mubtasiman. Nah, kedudukan kata mubtasiman ini hal, mansub, tanda nasabnya fathah. Ya. Mana sahibul halnya? Akhuka. Akhuka. Ma'rifah atau nakirah? Marifah. Ma'rifah. Mubtasimannya nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Nah, jadi tuntutan hal, sekali lagi, tuntutan hal itu harus nakirah. Sahibul hal harus ma'rifah. Apa kedudukan akhuka? Hubungannya dengan ja'a. Fa'il. Kalau fa'il marfu atau mansub? Marfu. Marfu. Tanda nasabnya? Wow. Al-waw. Kenapa? Isim yang 5. Karena termasuk isim yang 5. iya, minal asma'il khamsah. Dia mudhaf. Betul ya? Iya. Iya. Dhamir kaf sesudahnya kedudukannya sebagai Mudhof ilaih. mudhaf ilaih fi mahalli jarrin. Oke. Dan kalau diperhatikan, mubtasiman ini mufrad. Akhuka juga mufrad. Tunggal dia. Mubtasiman mansub karena dia hal. Karena hal maka dia nakirah. Akhuka dia ma'rifah.
Mubtasiman muzakkar karena akhuka sebagai sahibul halnya juga muzakkar. Ya. Jadi hal dengan sahibul halnya itu harus ada kesesuaian dalam hal muzakkar atau muannasnya. Udah dimakamin. Nah, kalau sahibul halnya muzakkar, maka halnya harus muzakkar. Kalau sahibul halnya muannas, maka halnya harus muannas. Dan harus bersesuaian dalam mufrad, mutsanna atau jamak. Kalau sahibul halnya mufrad, halnya harus mufrad. Kalau sahibul halnya mutsanna, maka halnya harus mutsanna. Kalau sahibul halnya jamak, maka halnya juga harus dijamakkan. Kita lihat contoh yang kedua. Ja'at ukhtuka mubtasimatan. Yang menjadi hal mubtasimah. Tinggal menambahkan tak marbutah pada mubtasiman sebelumnya. Jadilah sekarang mubtasimatan. Kenapa harus menambahkan tak marbutah hal ini? Karena dia Karena mu'annas. Karena saya buah. Anas. Apanya yang mu'annas? Sahibul halnya. Sahibul halnya. Sahibul halnya mu'annas. Betul sekali. Apa kedudukan kata ukhtu? Fa'il. Fa'il. Marfu atau mansub? Marfu. Marfu. Tanda rafa'nya Ma. dhammah Dhammah. dhahirah. Dia mudhaf, dhamir kaf setelahnya menjadi Mudhaf mudhaf ilaih. ilaih fi mahalli jarrin. Lihat lagi di bawahnya. Syahadtu as-sayyarataini musri'atain. Syahadtu as-sayyaratain musri'atain. Apa kedudukan kata as-sayyaratain hubungannya dengan syahadtu? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Kalau maf'ul bih mansub atau marfu? Mansub. Mansub. Apa tanda nasabnya di sini? Ya. Kenapa harus Ya. tandanya ya? Karena isi ya. musanna. Karena isim mutanna. Betul sekali. Perhatikan musri'atain. Musri'atain ini bentuknya adalah bentuk isim fa'il. Bentuknya bentuk isim fa'il. Kedudukannya sebagai hal. Maka mansub. Tanda nasabnya juga ya karena musanna. Dia isim fa'il bentuknya. Kira-kira kata kerjanya apa? Saro'ah. Bukan. Asro'ah. Asro'ah. Asro'a. Betul sekali. Kalau asro'a fi'il madhi, mudhoreknya apa? Yusri. Yusri'u. Yusri'u. Betul sekali. Yusri'u. Nah, Yusri'u. dari yusri'ulah bisa terbentuk musri'un. Musri'un itu mudzakkar, sekarang kalau muannas musri'atun. Kalau dia musanna musri'atani, tapi yang masih marfu. Kalau dia mansub, alif diganti menjadi ya, jadilah musri'atain. Perhatikan musri'atain, dia hal, mansub, dia nakirah atau ma'rifah? Nakiroh. Nakirah. Sahibul halnya mana? As-sayyaratain. As-sayyaratain. Sayyarotain. Iya. Nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Sudah ada kesesuaian belum antara hal dengan sahibul hal? Ada kesesuaian. Sudah. Sama-sama mutsanna, sama-sama mutsanna dan sama-sama muannas. Iya. Tapi nggak sama antara nakirah ma'rifah. Yang itu nggak harus sama, nggak perlu sama itu. Namanya hal itu harus nakirah selalu.
sahibul halnya harus ma'rifah selalu. Dalam hal itu nggak perlu sama. Selanjutnya yang di bawah, ja'al asdiqa masrurin. Ja'al asdiqa'u masrurina. Kata al-asdiqa kedudukannya sebagai Fa'il. fa'il. Marfu kah dia atau mansub? Marfu. Tanda rafa'nya Dhamma dhahirah. Domah. dhammah zahirah. Dia ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ma'rifah. Arifah. Perhatikan kata setelahnya. Masrurina. Bentuk ini isim fa'il bukan? Isim fa'il. Bentuk. Bukan. Isim fa'il. Fa'il. Isim maf'ul. Bukan. Isim. Masrur. Masrurin. Hal. Iya, bentuknya bentuk apa Masrur. ini? Isim maf'ul. Isim Isim maf'ul. maf'ul. Bukan isim fa'il. Isim Oke. maf'ul. Iya. Masrur. Isim maf'ul ini sekarang mansub. Dan dia nakirah. Kedudukannya sebagai hal. Tanda nasabnya iya. Karena dia jamak Ya. mudzakar salim. Salim. Mana sahibul halnya? Asdiqa. Al-asdiqa. Pertanyaannya Al-asdiqa. pertanyaannya sekali lagi, sudahkah ada kesesuaian antara hal dengan sahibul halnya? Sudah. 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 Dalam hal apa saja? Jamak. Jamak. Dalam hal jamak. Sama-sama jamak. Muzakkar Apalagi? salim. Jamak. Sama-sama jamak. Sama-sama apa lagi? Yang satu nakal Dan sahibul halnya ma'rifah. Itu namanya bukan persamaan. Bukan kesesuaian itu. Sama Jamak. jamak. Sama Yang jamak. saya Sama-sama tanya, muzakkar, Ustaz. Sama-sama muzakkar. sama-sama muzakkar. Sama-sama muzakkar dan sama-sama jamak. Jamak. Gitu. Oke. Apa sih arti ja'a aku kamu bitasiman? Balik ke nomor 1. Datang. dengan gembira. Dalam keadaan tersenyum. Datang saudaramu dengan gembira. Kembali ke nomor 1. Dalam keadaan tersenyum. Saudaramu datang. Saudaramu datang dalam keadaan tersenyum. Iya. Tersenyum. Saudaramu datang Tersenyum. dengan tersenyum. Maf'ul, Ustaz, ya. Isim maf'ul, Ustaz, ya. Isim maf'ul, Kalau Ustaz, ya. nggak mau menggunakan dalam keadaan, boleh langsung dengan. Saudaramu datang dengan tersenyum. Yang kedua, apa sih artinya? Ja'at. Datang saudaramu dalam keadaan tersenyum sama. Cuma isinya Salah. muannas. Salah, bukan datang Saudara saudaramu. perempuan. Setelah datang saudaramu yang Datang saudara perempuan. perempuanmu dengan Perempuan tersenyum. engkau. Salah, bukan itu terjemahnya. Oh iya. Bukan. Saudarimu. Datang saudari kamu Terus? Datang dengan tersenyum. dalam Datanglah. keadaan tersenyum. Salah. Datanglah. Dengan tersenyum, Ustaz, ya. Salah. Benerin dulu Saudara. awalnya. Saudarimu datang dengan tersenyum. Itu baru benar. Saudarimu datang dengan tersenyum. Nggak boleh. Telah datang saudarimu, nggak boleh. Harus saudarimu telah datang. Susunan Indonesia yang baik dan benar itu begitu. Saya makan nasi, bukan makan saya nasi. Saya minum kopi, bukan minum saya kopi. Emang saya kopi? Saya minum kopi. Muhammad menulis pelajaran, bukan menulis Muhammad pelajaran. Maka saya tolak gaya terjemah tadi. Telah datang saudarimu dalam keadaan tersenyum. Salah. Nggak begitu susunan Indonesia. Susunan Arabnya ya, ja'at ukhtuka mubtasimah. Tapi Indonesia harus dikatakan bagaimana? Saudarimu telah datang dengan tersenyum. Ja'at ukhtuka mubtasimah.
Jadi terjemahan yang begini, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah. Bahasa Indonesianya yang salah. Yang benar? Rasulullah SAW Rasulullah telah bersabda. Sallallahu Sabda. Alaihi Wasallam telah bersabda. Rasulullah SAW telah bersabda. Telah bersabda. Telah berfirman Allah Subhanahu Wa Taala, salah. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman. Gitu. Jadi dalam menerjemahkan harus mengikuti struktur bahasa terjemah. Dalam bahasa aslinya Arab di sini harus mengikuti struktur bahasa aslinya. Jangan dicampur aduk. Nah, gitu. Yang ketiga, bagaimana menerjemahkan? Datang. Nomor 3 kok datang? Nomor 3. Iya. Sahatu. Gimana? Nusri Alta ini apa? Saya Teman-teman datang dalam keadaan gembira. Nomor 3, itu nomor 4. Oh iya, Nusri Alta ini apa nih? sahat tuh sarata ini mas ngatain. Muslihatain. Tersenyum. Sahat itu. Sahat. Ayo, apa itu? Saya menyaksikan. Boleh? Saya menyaksikan, betul? Terus? Saya menyaksikan. Saya menyaksikan kendaraan berjalan dengan cepat. Berjalan dengan cepat. Saya menyaksikan kendaraan berjalan dengan cepat. Terlalu umum terjemahnya. Ada yang lebih khusus lagi. Saya menyaksikan. Apa sih? Saya telah melihat dua mobil itu dengan cepat. Saya telah melihat 2 mobil itu dengan cepat. Salah ini. Kesannya kayaknya ngelihatnya yang dengan cepat. Sekilas doang gitu. Padahal bukan itu. Saya Telah melihat mobil. melihat mobil. Saya menyaksikan 2 mobil itu saling cepat-cepatan. Balapan maksudnya. Saling cepat-cepatan. Nggak ada saling cepat-cepatan. Balapan. Balapan. Modelnya balapan. Balapan. Maju. Apa? Berlomba kali. Saya melihat mobil itu sangat cepat. Saya melihat mobil itu sangat cepat. Kedua mobil itu. Kedua mobil itu sangat cepat. Coba ulang lagi. Saya melihat kedua mobil itu sangat cepat. Berjalan dengan maju. Jangan pakai kedua mobil itu, 2 mobil. Jangan pakai ke. Saya Melihat dua mobil itu sangat cepat. Dua mobil itu dengan cepat. Saya melihat 2 mobil itu berjalan dengan cepat. Boleh. Bergerak cepat. Dengan cepat. Maju. Saya melihat 2 mobil itu melaju dengan cepat. Boleh. Sahatu sayyarataini musri'atain. Oke, sudah benar. Saya menyaksikan 2 mobil itu melaju dengan cepat. Yang keempat sekarang. Yang keempat. Pak, teman-teman datang dalam keadaan bergembira. Ya, teman-teman telah datang dalam keadaan bergembira. Al-asdiqa, teman-teman artinya. Ini bentuk jamak loh ya. Tunggalnya apa? Sodakoti. Sodakoti. Sedekah itu mah. Sodikun. Sodikun. Sodikun itu orang yang jujur. Sodik. Sodako Sodik. ya Ustaz. Sodik. Sodikun, betul. Pakai ya dia. Sodik.
Shadiqun. Kalau shadiqun jujur. Dapat dipercaya. Shadiqun shadiqul wa'di. Shadiqun saduqun shadiqul wa'di munsifa. Shadiq, saduq. Nah, di sini ada penjelasan hal dan sahibul hal harus bersesuaian dalam mudzakkar muannasnya dan dalam mufrad mutsanna jamaknya, dan itu sudah terpenuhi. Sampai poin ini ada pertanyaan? Kita masih membahas hal mufrad loh ini. Belum hal jumlah. Baru hal mufrad dengan sahibul hal. Tapi nggak apa-apa. Kita buka dulu pertanyaan. Santai baik. Ustaz, nanya Ustaz. Ya. Yang paling silakan. dominan dalam hal itu isim fa'il sampai isim maf'ul Ustaz. Maksudnya yang paling banyak. Kalau bicara paling banyak ditemukan ya isim fa'il. Kalau pertanyaannya paling banyak mana gitu ya? Jawabannya pasti isim fa'il. Tapi kalau pertanyaannya bisakah isim maf'ul jadi, ya harus bisa. Namanya juga kata sifat. Asal jangan pakai kata benda, itu aja. Bapak, Ibu menjadikan hal itu dari kata benda, itu nggak boleh. Kecuali, pengecualian. Kecuali jika kata benda itu bisa ditafsirkan sebagai kata sifat, baru bisa. Contoh aja. Ja'a Muhammadun qamaron. Contoh ya. Ja'a Muhammadun qamaron. Tahu arti qamar? Bulan bukan Ustaz? Iya. Bukan bulan. Bulan. Iya memang bulan. Memang bulan. Jadi Muhammad sudah datang dalam keadaan bulan. Nah, kalau qamaron ini ingin dijadikan hal, itu harus ditafsirkan sebagai tafsiran isim fa'il. Sehingga kalimatnya adalah Ja'a Muhammadun mudhi'an atau musyriqan. Wajahnya berseri-seri. Itu baru boleh. Tapi kalau nggak bisa ditafsirkan sebagai isim fa'il tafsirannya atau kata sifat, maka sama sekali nggak boleh. Tidak boleh kita menjadikan kata benda menjadi hal, sementara kata benda itu tidak bisa ditafsirkan menjadi kata sifat. Saya melihat Muhammad itu bulan. Ra'aitu Muhammadan qamaran. Saya melihat Muhammad itu bulan. Maksudnya, Ra'aitu Muhammadan mudhi'an wajhuhu. Wajahnya berseri-seri. Nah, menafsirkan qamar menjadi berseri-seri, menjadi cerah ceria, itu boleh. Tapi kan nggak semua kata benda bisa ditafsirkan seperti itu. Maka dari awal begini kita harus katakan, sebisa mungkin hindarkan penggunaan kata benda untuk dijadikan hal. Kecuali jika kata benda itu memang bisa ditafsirkan sebagai kata sifat. Ya. Jelas? Saya baca lagi Ustaz, satu lagi. Ya. Apakah sifat musabahah bisa dijadikan hal Ustaz? Bisa banget. Ya. Wajadtul ma'a qalilan.
Qalil sifat musyabbahah. Saya mendapati air itu, menemukan air itu dalam keadaan sedikit. Wajadtul ma'a qalilan. Berarti ada yang ngambil ini air, kira-kira gitulah. Saya tadinya berharap bisa mandi, ya, bisa berwudu, tinggal sedikit. Kita bilang wajadtul ma'a qalilan. Man ya'khudhul ma'? Nah, gitu ya. Man akhadhal ma'? Saya temukan air itu dalam keadaan sedikit. Kata qalil sifat musyabbahah. Kedudukannya qalilan di sini dia mansub sebagai hal. Boleh kesimpulannya yang pokok kata sifat. Dan kata sifat itu isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah bismil fa'il, dan mubalaghatu ismil fa'il. Cuma yang paling umum itu penggunaan isim fa'il sebagai hal. Dan setiap menggunakan hal mufrad harus nakirah. Tidak boleh ma'rifah. Sama sekali tidak boleh ma'rifah. Harus nakirah. Ada lagi pertanyaan? Ada. Kalau tidak, beralih ke jumlah. Saya ada sedikit waktu nih, sedikit lagi. Lihat. Al-halul jumlah. Ada satu kaidah yang bunyinya al-jumalu ba'dal ma'arifi ahwal wa ba'dan nakirati sifat. Terjemahannya di bawah. Kalimat yang jatuh setelah ma'rifah adalah hal. Dan yang jatuh setelah nakirah adalah sifat atau na'at. Al-jumal itu jamak dari al-jumlah. Al-ma'arif itu jamak dari al-ma'rifah. Ahwal itu jamak dari hal. An-nakirat itu jamak dari an-nakiratu. Sifat jamak dari sifatun. Ini sudah menjadi kaidah. Artinya gini nih, jika kita menemukan, apabila kita menemukan suatu jumlah jatuh setelah kata ma'rifah sebelumnya, maka pastikan jumlah ini kedudukannya sebagai hal. Tapi jika jumlah yang kita maksud jatuh setelah nakirah, maka jabatan jumlah ini tadi adalah na'at untuk kata yang nakirah itu. Perhatikan contoh, mungkin akan lebih jelas kalau kita melihat contoh-contohnya. Perhatikan contoh yang berikut ini. Wah, ini ada mirip-mirip nih, supaya dilihat ya. Terbaca nggak itu ya? Terbaca, Ustaz. Jelas. Jelas. Yang pertama dulu. Ra'aitu waladan jalisan. Perhatikan itu ya. Ra'aitu waladan jalisan. Apa kedudukan kata waladan? Fokus nomor satu dulu ya. Jangan lihat-lihat yang lain, fokus di nomor yang pertama dulu. Maf'ul bih. Betul sekali. Dia mansub. Tanda nasabnya apa? Fathah. Fathah. Zahirah fi akhirih. Kalau jalisan bentuknya, sekali lagi saya tanya bentuk. Jalisan ini bentuk apa sih?
Si fa'il. Ismul fa'il. Oke, Fa'il. betul sekali. Kalau dia bentuk isim fa'il, fi'il madhinya apa? Jalasa. 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 Rasa ya jeli. Jalasa. Mudhari'nya apa? Ya jelisu. Yajlisu. Oke, cukup. Kembali ke isim fa'il ini. Isim fa'il ini sekarang nakiroh. Betul ya? Jalisan. Dan dia mansub. Lihat. Dia nakiroh, dia mansub. Bentuknya isim fa'il. Kira-kira hal bukan nih? Hal. Salah Hal. besar. Salah Hah? besar. Naat. Dari Kok mana naat sih? kalian bisa mengatakan dia naat? Ada waladan. Sama-sama nakiro. Kan waladan kan ma'rifah. Iya. Waladan ma'rifah. Oh, waladan ma'rifah. Nakiro itu. Nakiro, Bu. Waladan nakiro bukan ma'rifah. Nakiro. Iya, baru dengar saya waladan ma'rifah. Nakiro. Waladan ini nakiro. Kalau waladan ini nakiroh, jalisan ini jadi hal gitu. Man'ut. Ya man'ut. Oke. Jalisan ini jadi naat. Tidak boleh menjadi hal. Kalau jalisan jadi naat, maka waladan menjadi apanya? Man'utnya. Jadi kedudukan waladan ini ada dua ini sebenarnya. Kalau ia dihubungkan ke ra'aitu, waladan maf'ul bih. Tapi kalau dikaitkan ke jalisan setelahnya, ia man'ut. Jalisannya dia naat. Coba lihat, perhatikan baik-baik. Jangan cuma fokus bahwa jalisan ini kan isim fa'il. Jalisannya nakiroh. Jalisannya mansub. Wah, ini hal. Jangan curiga dulu. Nggak boleh curiga bahwa dia hal. Sebelum lihat sampingnya. Sebelumnya. Waladan itu bukan ma'rifah. Kalau dia ma'rifah, ada kemungkinan jalisan ini adalah menjadi hal. Nah, jadi saya ulang, jalisan ini pada nomor 1 yang pertama ini, kedudukannya sebagai naat untuk waladan yang menjadi man'utnya. Oke, paham itu? Insya Allah. Insya Allah. Kita geser. Ra'aitul waladal jalisa. Saya tanya, apa kedudukan kata al-walada? Dia sebagai Maf'ul bih. Maf'ul bih. Mansub. 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 Tanda nasabnya Ha. fathah zahirah atau muqaddarah? Zahira. Qaddar. Zahirah fi akhirih. Betul Ma'rifah. sekali. Dan dia ma'rifah, betul sekali. Kita lihat setelahnya, al-jalisa. Al-jalisa ini bentuk apa ini? Saya tanya lagi. Isim fa'il. Isim fa'il. Isim fa'il. Mansubkah dia? Mansub. 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 Patutkah dia dicurigai sebagai hal? Tidak, tidak. Tidak. Kenapa? Karena dia adalah sifat. Dia ma'rifah. Karena dia ma'rifah. Ma'rifah, dia Jadi ma'rifah. identitas dia ma'rifah ini sudah menggugurkan dia menjadi hal. Oke? Memang kalau melirik sebelumnya, al-waladnya sudah ma'rifah. Seakan-akan bisa dicurigai kalau al-jalis ini, kalau begitu hal. Bentuk sudah oke, isim fa'il. Dia mansub juga. Tapi karena dia ma'rifah, tidak mungkin dia akhirnya menjadi hal.
Kalau begitu, kalau bukan hal, apa kedudukannya? Naat. Naat juga. Dia naat. Al-walada menjadi apanya? Man'ut. Man'utnya. Betul sekali. Ada kesesuaian kan? Antara al-jalisa dan al-walada. Sama-sama ma'rifah. Sama-sama mudzakkar. Sama-sama mansub. Yeah. Berarti kembali lagi ke nomor satunya yang pertama tadi. Ra'aitu waladan jalisan. Waladan maf'ul bih dia man'ud. Jalisan adalah na'at, mansub. Ra'aitu waladal jalisa setelahnya. Al walada maf'ul bih dia mansub. Dia man'ud. Al jalisa adalah na'at, dia mansub juga. Berarti sama. Betul. Antara jabatan untuk kata waladan dan jalisan pada nomor satu ini dengan al-waladal jalisa pada nomor satu di sampingnya. Sama ya? Iya, Betul. sama. Sama. Tapi pasti beda dalam hal arti atau maksud. Saya ingin dengar. Kira-kira terjemahan untuk yang pertamanya apa? Saya melihat seorang anak yang sedang duduk. Oke, betul sekali. Kalau berikutnya? Saya melihat anak itu sedang duduk. Yang Salah. sedang duduk. Salah. Saya melihat anak yang sedang duduk itu. Oke, itu terjemahnya. Yang pertama, saya melihat seorang anak yang sedang duduk. Kalau yang kedua berikutnya, saya melihat anak yang sedang duduk itu. Oke. Baik, sudah pukul 11 lewat. Kita batasi sampai di sini dulu. Tunggu penjelasan berikutnya pada pertemuan selanjutnya. Semoga selalu sehat. Insya Allah bersama keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Iya. Amin, ya Kita Rabbal cukupkan dulu sampai di sini. Syukran, Syukran jazilan. Ilal liqa. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Pak Ustaz. Ustaz masih ada Ustaz? Udah nggak ada. Oke, baik. Bapak Ibu, karena menjelang ini, Ibu Rita ada nggak untuk membaca doa kafaratul majelis? Hadir, Bu. Hadir. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Alhamdulillah. Amin Rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dan juga semangat diskusinya. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Senin. Jaga kesehatan Bapak Ibu. Kita tinggal 2 kali pertemuan Insya Allah. Setelah itu kita ujian. Baik, sampai ketemu lagi. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf semua. Insya Allah ketemu lagi. Syukran.